membawakan judul narasi komparasif beda tapi searah. Transformasi paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi gejolak masyarakat multikultural. Indonesia bukanlah sekedar sebuah negara, melainkan sebuah keajaiban sosiologis di atas hamparan belasan ribu pulau. Kita menyaksikan pertemuan ribuan narasi identitas yang berbeda. Namun, keajaiban ini menuntut penjagaan yang konstan. Disinilah pendidikan kewarganegaraan (PKN) hadir bukan sebagai kurikulum formalitas, melainkan sebagai sumbu yang menjaga agar api keberagaman tidak membakar rumah besarnya sendiri. Membedah patologi, intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial. Keberagaman dalam sebuah masyarakat multikultural adalah kekayaan yang secara inheren menyimpan potensi gesekan. Kita harus berani melihat sisi gelap dari keberagaman ini untuk bisa mengobatinya. Intoleransi sebagai akar masalah. Intoleransi bukanlah peristiwa yang terjadi tiba-tiba, ia adalah proses mental. Ia bermula dari in-group favoritism, memuja kelompok sendiri secara berlebihan, yang kemudian berkembang menjadi out-group hostility, kebencian pada kelompok luar. Di tengah arus globalisasi, toleransi seringkali dipicu oleh rasa terancamnya identitas lokal oleh budaya asing. Yang ironisnya justru dilampiaskan kepada sesama warga negara yang memiliki perbedaan kecil. Diskriminasi sebagai perwujudan struktur ketika intoleransi mengendap dalam sistem yang menjadi diskriminasi adalah pengkhianatan terhadap kontrak sosial kita. Saat seseorang dibatasi haknya untuk beribadah, bekerja, atau berpendapat, hanya dapat identitasnya negara tersebut sedang mengalami pembusukan dari dalam diskriminasi, yang menciptakan masyarakat yang terfragmentasi di mana keadilan hanya memiliki mereka yang dominan. Konflik sosial sebagai tragedi kemanusiaan. Konflik sosial adalah puncak dari kegagalan dialog. Ia menyisakan luka sosiologis yang sangat mendalam. Konflik bukan hanya merusak bangunan fisik, tetapi merobek tenun kebangsaan. Luka sejarah dari konflik masa lalu, jika tidak diselesaikan dengan perspektif kewarganegaraan yang benar, akan terus menjadi api dalam sekam yang siap berkobar papan saja. Dan pendidikan kewarganegaraan rekayasa karakter untuk stabilitas nasional. Pertanyaannya, sejauh mana PKN berperan sebagai PKN adalah vaksin bagi penyakit sosial di atas. Ia bekerja pada 3 level kesadaran, level kognitif, civic, knowledge. PKN memberikan pemahaman bahwa secara hukum tidak ada warga negara kelas 2. Semua individu dari Sabang sampai Merauke memiliki kedudukan yang setara di depan hukum. Tanpa pengetahuan ini, warga negara yang mudah diprovokasi oleh narasi-narasi kebencian. Level afektif, inilah jantung dari toleransi. Nilai menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ia juga mengajarkan empati, kemampuan untuk merasakan ketidakadilan yang dialami orang lain meskipun mereka tidak satu iman atau satu suku dengan kita. PKN mengubah watak negara jadi dari yang egois sentris menjadi sosio-sentris. PKN melatih warga negara untuk memiliki keterampilan berdialog dalam masyarakat multikultural. Perbedaan pendapat adalah hal yang pasti. PKN mengajarkan bagaimana mengelola perbedaan tersebut melalui mekanisme demokrasi, negosiasi, dan musyawarah mufakat, sehingga perbedaan tidak berujung pada kekerasan. Ada juga syarat mutlak kebutuhan bangsa, toleransi tanpa keadilan. Sosial adalah sebuah bom waktu. Kita tidak bisa mengharapkan masyarakat tetap toleran jika mereka merasa diperlakukan tidak adil secara struktural. Internalisasi hak asasi manusia atau HM, PKN menekankan bahwa HM bukanlah pemberian negara, melainkan hak kodrati manusia. Memahami HM berarti memahami batas-batas kebangsaan kita, kebebasan kita, saya
berhenti di saat kebebasan orang lain dimulai. Inilah etika dasar hidup bersama. Jika setiap warga menghargai HM, maka diskriminasi secara otomatis akan terkikis. Manifestasi keadilan sosial adalah hasil akhir dari toleransi yang dipraktikkan. Ini melibatkan distribusi akses yang merata terhadap sumber daya bangsa. PKN mengajarkan bahwa nasionalisme yang sejati adalah ketika kita merasa gelisah melihat ketidakadilan terjadi pada saudara kita di pelosok lain. Keadilan sosial adalah perekat paling kuat ketika orang merasa perutnya kenyang dan haknya dilindungi mereka dan tidak akan punya alasan untuk saling berkonflik. Indonesia sebagai mercusuar multikulturalisme dunia, kita sering memandang keluar untuk mencari teladan, padahal dunia sedang memandangi kita. Miniatur tantangan dunia saat ini adalah bagaimana manusia yang berbeda bisa hidup berdampingan di planet yang makin sempit. Indonesia dengan segala hiruk pikuk keberagamannya adalah laboratorium hidup. Keberhasilan kita menjaga perdamaian adalah bukti bahwa teori benturan peradaban bisa dipatahkan. Kontribusi nasional untuk global dengan memperkuat pendidikan kewarganegaraan yang inklusif. Indonesia memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia. Kita menunjukkan bahwa identitas nasional menjadi orang Indonesia tidak harus menghapuskan identitas primordial menjadi orang Jawa, Batak, Papua, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Kita adalah model bahwa Bhinneka Tunggal Ika bisa eksis secara bersamaan dalam satu nafas. Psikologi massa dan bahaya ego sektoral dalam keberagaman dalam masyarakat multikultural. Tantangan terbesar seringkali bukan terletak pada perbedaan fisik atau ritual, melainkan pada mentalitas kelompok. Mentalitas kita versus mereka. Secara psikologis, manusia memiliki kecenderungan untuk mencari keamanan dalam kelompok yang serupa dengan mereka. Namun jika tidak dibekali dengan pemahaman kewarganegaraan PKN yang kuat, kecenderungan ini berubah menjadi tembok yang tinggi. Kita mulai melihat orang luar bukan sebagai rekan senegara, melainkan sebagai saingan dalam merebutkan sumber daya. Sentimen mayoritas-minoritas, PKN hadir untuk mendobrak logika siapa yang banyak dia yang menang. Dalam sebuah negara hukum yang adil, kebenaran dan keadilan tidak ditentukan oleh jumlah suara terbanyak, melainkan oleh prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa perlindungan terhadap yang kecil adalah ukuran martabat bagi yang besar. Tantangan di era digital, disrupsi toleransi di ruang siber. Kita hidup di zaman di mana konflik sosial tidak lagi dimulai dari pasar atau jalanan, melainkan dari jempol di layar ponsel. Algoritma yang memecah belah media sosial sering sekali menciptakan ruang gema di mana kita hanya mendengar apa yang kita ingin dengar. Ini membuat kita menjadi tidak toleran terhadap pendapat yang berbeda. PKN di era modern harus transformasi menjadi literasi digital kewarganegaraan. Warga negara harus cerdas membedakan mana kritik yang membangun dan mana ujaran kebencian yang bertujuan memicu konflik sosial. Anonimitas dan hilangnya adab di balik layar, orang cenderung lebih berani melakukan diskriminasi karena merasa tidak terlihat. Disinilah pentingnya internalisasi nilai PKN bahwa karakter kemanusiaan yang adil dan beradab tidak hanya berlaku di dunia nyata, tetapi di setiap komentar dan unggahan kita di dunia maya. Mengapa keadilan sosial adalah obat bagi intoleransi? Kita harus memahami bahwa intoleransi seringkali banyak gejala dari penyakit yang lebih besar, yaitu ketimpangan. Ekonomi sebagai pemicu konflik sejarah mencatat bahwa konflik sosial yang berbau suku, agama, ras, dan antar golongan biasanya meledak ketika ada kesenjangan ekonomi yang tajam. Saat kelompok orang merasa dimarginalkan dan tidak mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti pendidikan dan pekerjaan, mereka akan mudah diprovokasi untuk membenci kelompok yang lain yang dianggap
lebih beruntung. Bahkan sebagai advokasi keadilan, pendidikan kewarganegaraan memberikan kesadaran bahwa perjuangan untuk keadilan sosial adalah berjuang secara kolektif. Ketika kita memperjuangkan hak asasi manusia di masyarakat di pelosok Papua atau pelosok desa, kita sebenarnya sedang membangun fondasi perdamaian bagi seluruh Indonesia. Keadilan sosial adalah jaminan bahwa setiap orang merasa memiliki saham di negeri ini. Keadilan sosial adalah jaminan bahwa setiap orang memiliki saham di negeri ini, sehingga mereka akan menjaganya dengan sepenuh hati. Peran strategis generasi muda menjadi agen beda tapi searah. Sebagai pembuat video, kamu adalah bagian dari solusi ini. Generasi muda adalah pemilik masa depan multikulturalisme kita. Narasi baru yaitu generasi muda harus mampu menciptakan narasi toleransi yang tidak kaku, bukan lagi sekedar hafalan butir-butir Pancasila, melainkan aksi nyata seperti kolaborasi, lintas budaya, seni yang inklusif, dan konten digital yang menunjukkan global citizenship. Bahkan modern juga mengajarkan bahwa kita adalah warga negara yang keberhasilan kita mengelola keberagaman di Indonesia akan menjadi model bagi dunia internasional. Kita adalah duta dari sebuah eksperimen dan perdamaian yang sukses. Jadi kita mampu menunjukkan bahwa kita bisa beda tapi searah. Kita sedang memberikan inspirasi kepada bangsa-bangsa lain yang sedang terkoyak oleh perpecahan. Menuju kedewasaan bangsa menjadi Indonesia bukan berarti kita harus kehilangan identitas kesukuan atau keagamaan. Kita justru kehebatan Indonesia adalah ketika identitas-identitas tersebut bisa berkelindan dan membentuk motif batik yang indah. PKN adalah benang penikatnya. Tanpa tenang itu kain kita akan terurai tanpa pemahaman akan hak asasi dan keadilan. Kain kita akan robek jika beda tapi searah adalah sebuah janji bahwa sejauh apapun perbedaan kita, selama kita masih berdiri di bawah langit yang sama dan menginjak tanah yang sama, kita memiliki tujuan yang sama, Indonesia yang damai, di mana setiap orang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut akan diskriminasi. Penjelasan ini sekarang sudah mencakup aspek psikologis digital hingga ekonomi. Dialektika identitas antara aku, kelompokku, dan Indonesiaku. Dalam sosiologi, manusia memiliki apa yang disebut sebagai multiple identitas atau identitas ganda. Seseorang bisa menjadi seorang muslim, suku Bugis, seorang teknokrat, sekaligus warga negara Indonesia dalam waktu yang bersamaan. Benturan identitas muncul ketika salah satu identitas, misalnya suku atau agama, dianggap lebih penting daripada identitas sebagai warga negara. PKN ini hadir untuk menyeimbangkan ini, bukan untuk menghapus identitas kesukuanmu, tapi untuk memastikan bahwa di atas kepentingan suku ada kepentingan bersama yang lebih besar. Integrasi bukan asimilasi. Paksa PKN di Indonesia mengajarkan integrasi yang sehat, artinya kita tidak dipaksa untuk menjadi sama asimilasi, melainkan kita dibiarkan berbeda namun tetap terintegrasi dalam satu sistem hukum dan sosial yang adil. Inilah esensi beda tapi searah. Kita tidak perlu melebur menjadi satu warna hitam atau putih saja, tapi kita menjadi pelangi yang indah, karena warnanya tetap jelas namun berdampingan. Membedah hak asasi manusia (HM) sebagai bahasa universal kedamaian. Kenapa PK selalu menekankan HM dalam isu toleransi? Karena HM adalah satu-satunya bahasa yang bisa dipahami oleh semua orang, apapun latar belakangnya, universitas dan partikularitas. Ada yang berpendapat bahwa HM adalah nilai luar, namun PK membuktikan bahwa nilai seperti dalam Pancasila, seperti kemanusiaan dan keadilan, adalah inti dari HM itu sendiri. Menghormati hak orang lain untuk beribadah bukanlah sekedar menaati undang-undang, melainkan membentuk pengakuan bahwa manusia lain memiliki martabat yang setara dengan kita.
Perlindungan kelompok rentan, keadilan sosial hanya bisa disebut berhasil jika kelompok yang paling kecil dan paling lemah, minoritas, kelompok rentan merasa aman. Dalam masyarakat multikultural, tirani mayoritas adalah ancaman yang nyata. PKN mendidik kita bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa kuat kelompok mayoritasnya, tetapi dalam seberapa aman kelompok minoritasnya hidup di tengah-tengah mereka. Dinamika konflik sosial dari luka sejarah menuju rekonsiliasi. Kita tidak bicara tentang toleransi, tapi mengakui bahwa bangsa kita pernah mengalami luka seperti konflik sosial, seperti peristiwa 1958, konflik Ambon atau Poso. Pentingnya memori kolektif, PKN berfungsi sebagai pengingat sejarah. Kita belajar dari konflik masa lalu bukan untuk memendam dendam, tetapi untuk memahami bahwa mahalnya harga sebuah perpecahan. Pendidikan ini membangun imunitas agar generasi baru tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rekonsiliasi melalui keadilan, konflik sering sekali meninggalkan residu berupa kecurigaan. Disinilah sebagai obat ketika negara hadir memberikan pembangunan yang merata ke daerah-daerah bekas konflik, rasa memiliki terhadap negara akan tumbuh kembali dan sekat-sekat kebencian akan runtuh dengan sendirinya. Relevansi global Indonesia sebagai laboratorium perdamaian di tengah krisis dunia. Dunia saat ini sedang mengalami fenomena The Great Divide, pembelahan besar. Polarisasi terjadi di mana-mana. Soft power Indonesia, keberhasilan Indonesia dalam menjaga keberagaman melalui ideologi Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan adalah soft power yang luar biasa. Saat negara-negara lain terjebak dalam perang saudara karena perbedaan etnis, Indonesia menunjukkan bahwa perbedaan bisa diikat oleh satu ideologi yang inklusif. Miniatur dunia. Jika kita bisa menyelesaikan masalah intoleransi di tingkat lokal, misalnya di pasar, di kampus, atau di desa, kita sebenarnya sedang memberikan pelajaran bagi dunia internasional. PKN membekali kita dengan mentalitas warga negara global yang mampu membawa pesan perdamaian dari Indonesia ke panggung dunia. Searah dalam keberagaman. Kata searah dalam memiliki makna yang sangat kuat jika ditarik ke dalam konteks masa depan. Meski cara kita berdoa berbeda, kita semua ingin anak-anak kita sekolah dengan tenang. Kita semua ingin mencari nafkah yang aman, kita semua ingin hukum yang adil. Itulah arah yang sama. Searah dalam ketahanan ketika ada ancaman dari luar seperti krisis, iklim, pandemi, atau ancaman kedaulatan, perbedaan suku dan agama menjadi tidak relevan. Kita semua berada di kapal yang sama. Jika kapal ini bocor, tidak peduli kamu duduk di kursi kelas mana atau apa agamamu, kita semua akan tenggelam. Searah dalam kemanusiaan, PKN pada akhirnya bermuara pada satu titik kemanusiaan. Menjadi warga negara yang baik adalah menjadi manusia yang memanusiakan manusia yang lain. Revitalisasi kontrak sosial, mengapa kita masih memilih menjadi Indonesia? Pernahkah kita bertanya di tengah gempuran ideologi global, mengapa kita masih memilih untuk bersatu di dalam satu bendera? Disinilah PKN menjelaskan konsep kontrak sosial. Kesepakatan melampaui ego. Kontrak sosial Indonesia bukan dibangun atas dasar kesamaan darah atau agama, melainkan kesamaan nasib dan cita-cita. PKN mengingatkan bahwa setiap generasi ini harus memperbarui kontrak ini. Toleransi bukan hanya warisan nenek moyang, tapi keputusan aktif kita setiap hari untuk tidak menyakiti orang yang berbeda dari kita. Warga negara berdaya, PKN mendidik kita untuk tidak menjadi warga negara yang pasif, warga negara yang cerdas, smart citizen, tahu kapan harus mengkritik negara demi keadilan sosial, dan tahu kapan harus membela negara dari ancaman intoleransi. Kesetiaan pada negara adalah kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam konstitusi. Kewarganegaraan digital adalah medan tempur baru toleransi. Di abad ke-21, konflik tidak lagi hanya terjadi di ruang fisik, melainkan berpindah ke ruang digital. Ruang siber seringkali menjadi inkubator bagi radikalisme dan diskriminasi. Algoritma fast empathy. Media sering sekali menjebak kita dalam echo chambers, ruang gema di mana kita hanya mendengar suara kelompok sendiri.
PKN memiliki peran baru. Literasi digital kewarganegaraan, kita harus diajarkan bahwa jempol kita di layar ponsel adalah cerminan dari adab kewarganegaraan kita. Melawan hoax dan fitnah, kebencian seringkali dipicu oleh informasi palsu. Menjadi warga negara yang searah berarti memiliki ketajaman berpikir untuk menyaring informasi. PKN melatih kita untuk berpikir skeptis terhadap narasi yang membentuk antar kelompok dan selalu kembali kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mengikis marginalisasi keadilan sosial sebagai fondasi keamanan. Kita harus mengakui bahwa intoleransi seringkali merupakan gejala dari masalah ekonomi dan ketidakadilan. Kesenjangan yang membakar saat sebuah kelompok merasa ditinggalkan dalam pembangunan mereka cenderung mencari kambing hitam, dan biasanya kelompok yang berbeda secara identitas yang akan disalahkan. PKN mengajarkan bahwa nasionalisme sejati adalah ketika masyarakat di pusat kota peduli pada hak-hak masyarakat di pelosok Papua atau pelosok desa terpencil. Distribusi kesejahteraannya, yaitu keadilan sosial, berarti memastikan tidak ada diskriminasi dalam akses pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Jika perut warga negara kenyang dan masa depan mereka terjamin, mereka tidak akan mudah diprovokasi untuk saling membenci. Inilah arah yang dimaksud kesejahteraan yang merata. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bela negara. Masa kini, dulu bela negara identik dengan mengangkat senjata. Sekarang bela negara adalah menjaga kewarasan publik di tengah isu diskriminasi. Menjadi penegak mediator di tingkat lokal. Setiap alumni PKN seharusnya menjadi agen perdamaian. Ketika ada gesekan antar warga negara yang baik adalah mereka yang mampu meredam emosi dan membawa diskusi kembali ke koridor hukum dan HM. Kebanggaan yang rasional, PKN membangun rasa bangga pada Indonesia, bukan secara buta, blind patriotisme, melainkan secara konstruktif. Kita bangga karena kita adalah bangsa yang mampu menyelesaikan perbedaan paling rumit di dunia tanpa harus terpecah seperti banyak negara lain. Epilog, narasi masa depan beda tapi searah, bahwa Indonesia adalah sebuah karya seni yang belum selesai. Setiap kali kita menunjukkan toleransi kepada tetangga yang berbeda agama, kita sedang menambahkan satu goresan warna indah di kanvas Indonesia. Setiap kali kita membela hak orang yang diskriminasi, kita sedang memperkuat bingkai negara ini. Beda tapi searah adalah sebuah janji. Beda adalah kodrat kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan keunikan masing-masing. Searah adalah komitmen kita sebagai warga negara untuk tidak membiarkan perbedaan ini menjadi alasan untuk saling menghancurkan. Mengapa kita sangat mudah terprovokasi konflik? Untuk memahami peran PKN, kita harus memahami juga mengapa manusia mudah sekali tersulut konflik sosial. Secara psikologis, manusia memiliki insting in-group dan out-group. Dehumanisi lawan dalam konflik, kita cenderung berhenti melihat pihak lain sebagai manusia. Kita hanya melihat mereka sebagai musuh atau ancaman. PKN hadir untuk mengembalikan kemanusiaan itu melalui pemahaman hak asasi manusia atau HM. Kita diajarkan bahwa seberbeda apapun seseorang, mereka tetap memiliki hak untuk hidup, aman, dihargai. Efek ikut-ikutan, seringkali orang terjebak dalam intoleransi hanya karena lingkungan sekitarnya melakukan hal yang sama. PKN membangun integritas individu. Warga negara yang terdidik secara kewarganegaraan tidak memiliki keberanian moral untuk berkata tidak pada diskriminasi, meskipun mayoritas di sekitarnya melakukan hal tersebut. Belajar dari luka sejarah, Indonesia juga telah melewati banyak fase konflik sosial yang pahit. PKN berfungsi sebagai memori kolektif agar luka tersebut tidak terulang. Memahami pemicu konflik di masa lalu seringkali bermula dari masalah hal sepele yang
dibumbui oleh isu, suku, agama, ras, dan antar golongan. PKN juga mengajarkan kita untuk waspada terhadap titik didih sosial. Jika kita melihat ada ketidakadilan atau diskriminasi di sekitar kita harus segera melakukan resolusi konflik melalui dialog, bukan kekerasan. Rekonsiliasi berbasis keadilan. Setelah konflik terjadi, perdamaian tidak bisa hanya sekedar jabat tangan, harus ada keadilan sosial. PKN juga menekankan bahwa negara harus hadir untuk memulihkan hak-hak mereka tanpa terzolimi. Tanpa keadilan yang nyata, perdamaian hanyalah kerukunan semu yang sewaktu-waktu bisa pecah kembali. Toleransi sebagai senjata utama. Di era modern, bela negara tidak selalu berarti mengangkat senjata. Bela negara hari ini adalah menjaga persatuan di tengah gempuran perpecahan ketahanan non-militer. Ancaman terbesar bangsa saat ini bukan serangan fisik dari luar, melainkan disintegrasi dari dalam. Intoleransi dan diskriminasi adalah rayap yang memakan tiang-tiang rumah Indonesia. PKN juga membekali kita dengan senjata berupa kecerdasan emosional dan logika hukum untuk melawan narasi perpecahan tersebut. Patriotisme yang inklusif. Patriot sejati bukan mereka yang merasa kelompoknya paling berjasa, melainkan mereka yang mau merangkul semua elemen bangsa untuk maju bersama. Searah dalam visi berarti tidak ada satupun kelompok yang ditinggalkan di belakang. Dan juga laboratorium kerukunan dunia. Sebagai warga negara, kita harus bangga karena Indonesia adalah miniatur tantangan multikultural dunia. Soft power global. Saat ini banyak negara maju di dunia mulai pecah karena isu rasisme. Tapi Indonesia tetap berdiri tegak dengan ribuan suku dan bahasanya. PKN bukan hanya konsumsi domestik, ia adalah model yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Keberhasilan kita mengelola keberagaman adalah sumbangsi terbesar kita bagi perdamaian dunia. Tanggung jawab generasi muda. Generasi kalian adalah nahkoda kapal ini. Dengan latar belakang merah, keberanian yang kamu tunjukkan di foto itu adalah simbol bahwa anak muda harus berani menyuarakan kebenaran, berani melawan diskriminasi, dan berani menjadi jembatan bagi mereka yang berselisih. Beda tapi searah ini adalah menjadi penjelasan panjang di Indonesia adalah sebuah proses menjadi bukan sesuatu yang sudah selesai. Kita terus belajar untuk mencintai orang-orang yang tidak kita kenal, menghormati ritual yang tidak kita pahami, dan membela hak orang-orang yang mungkin tidak akan pernah berterima kasih kepada kita. Beda tapi searah adalah sebuah janji. Beda adalah identitas yang tidak boleh dipaksakan untuk sama. Searah adalah komitmen kita bahwa keadilan sosial dan kemanusiaan adalah tujuan akhir dari perjalanan bangsa ini. PKN adalah navigator yang memastikan kita tidak tersesat dalam kebencian. Selama kita masih memiliki semangat untuk berdiri di atas prinsip HM dan keadilan, maka bendera persatuan kita tidak akan pernah turun. Mari kita jadikan toleransi bukan sebagai beban, melainkan sebagai gaya hidup warga negara yang bermartabat. Teman-teman, pada akhirnya Indonesia adalah sebuah janji yang harus kita tepati. Setiap hari kita lahir di atas tanah yang sama, namun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan itu adalah takdir, namun searah adalah pilihan. Jangan biarkan intoleransi mencuri masa depan kita. Jangan biarkan diskriminasi merobek kain kebangsaan kita. Dan jangan biarkan konflik sosial menghancurkan apa yang telah dibangun dengan darah dan air mata oleh para pendahulu kita. Melalui pendidikan kewarganegaraan, kita belajar bahwa menjadi Indonesia berarti memiliki keberanian. Berani untuk adil, berani untuk jujur, dan berani untuk mencintai mereka yang berbeda dari kita. Saya mengajak kalian semua, mari kita jadikan keberagaman ini sebagai tenaga, bukan beban. Mari kita pastikan bahwa meski kita berdiri di jalan yang berbeda, mata kita tetap menatap ufuk yang sama, Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat. Sebab pada akhirnya kita memang beda, tapi kita harus tetap searah. Terima kasih sudah menyimak saya. Salam persatuan dan sampai jumpa di ruang-ruang pengabdian nyata bagi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih.